Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fuadi, NIM 41119120078. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas besar 1 mata kuliah Manajemen Komunikasi Proyek dengan dosen pengampu Ibu Liuli Kholidah SMP. Pengertian manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek adalah proses yang mencakup pengumpulan distribusi, penyaluran, pencarian keterangan, dan perpindahan informasi di dalam proyek. Proses manajemen komunikasi harus dapat menyediakan informasi ke segenap anggota yang dibutuhkan untuk kesuksesan proyek. Setiap orang yang terlibat dalam proyek harus memahami bagaimana berkomunikasi yang efektif di dalam pelaksanaan proyek. Berikut ini diberikan suatu tinjauan umum dari proses-proses utama dalam manajemen komunikasi proyek, yaitu 1. Communication planning, menetapkan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh stakeholder, siapa membutuhkan informasi apa, kapan mereka akan membutuhkan, dan bagaimana informasi akan diberikan atau disampaikan kepada mereka. 2. Information distribution, membuat informasi yang dibutuhkan tersedia untuk stakeholder proyek tepat pada waktunya. 3. Performance reporting, mengumpulkan dan menyebarkan atau mendistribusikan informasi kinerja. Dalam hal ini termasuk status pelaporan, pengukuran progres, dan peramalan. 4. Manage stakeholder, mengatur komunikasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan pemecahan masalah antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Proses di atas saling berhubungan satu sama yang lain. Setiap proses melibatkan individu dan kelompok berdasarkan kebutuhan informasi dari proyek tersebut. Peran penting manajemen komunikasi proyek konstruksi. Manajemen komunikasi proyek sendiri merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki seorang manajer proyek dengan tujuan agar semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat, disimpan, dan diatur dengan tepat. Berdasarkan PM Book, Project Management Book of Knowledge with 6th edition, manajemen komunikasi proyek adalah proses penting untuk memastikan efektifnya pengelolaan komunikasi atau informasi proyek antara pelaksana proyek dan stakeholder. Proses perencanaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Terdapat 3 proses utama pada manajemen komunikasi proyek, yakni 1. Plan Communication Management, membuat Project Communication Management Plan atau perencanaan pola manajemen komunikasi yang dibutuhkan antara pelaksana proyek dan para stakeholder. Pada tahap ini perlu juga dilakukan analisis stakeholder untuk menentukan pola komunikasi yang tepat. Langkah yang dilakukan pada proses ini adalah menentukan tujuan komunikasi, orang-orang yang akan menerima informasi tersebut, daftar informasi atau message yang akan dikomunikasikan, metode yang digunakan dalam penyampaian informasi, serta frekuensi atau jadwal penyampaian informasi. Pada proses ini dapat dilakukan penentuan metode untuk memperbaharui rencana komunikasi, metode penyelesaian masalah, serta daftar istilah atau terminologi. Project Communication Management Plan sebaiknya dibuat sedetail atau lebih spesifik sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan menyeluruh. 2. Manage Project Communication, yakni bagaimana manajer proyek membuat dan mendistribusikan informasi yang diperlukan untuk stakeholder tepat pada waktunya. Pada proses ini perlu adanya pertimbangan penting seperti penggunaan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi serta metode formal atau informal untuk mendistribusikan informasi. Isu penting yang perlu diperhatikan pada proses ini adalah pengumpulan dan analisis data,
penyusunan informasi, metode pendistribusian, storage untuk setiap dokumen, pengambilan informasi, serta pemusnahan informasi. Para proses ini juga dapat dilakukan analisis penanganan informasi agar didistribusikan dengan efektif dan tepat waktu. Pemilihan media komunikasi, pemahaman akan teknik komunikasi, teknik penyampaian berita buruk, serta pengaturan jumlah jalur komunikasi. Pada proses ini, manajer proyek bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan informasi kinerja, termasuk laporan proyek, proses pengukuran dan perencanaan, pelaporan kinerja yang dibuat antara lain laporan status proyek, laporan kemajuan proyek, serta laporan perakiraan. 3. Monitor project communication, yakni mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek serta menyelesaikan masalah yang ada. Proses ini beberapa hal yang perlu dipastikan adalah kesesuaian pola komunikasi aktual dengan yang sudah direncanakan, diterimanya informasi proyek dengan baik oleh stakeholder, dipahaminya informasi proyek yang disampaikan kepada seluruh bagian proyek, serta penyelesaian konflik atau feedback dari seluruh anggota proyek. Hal penting lain yang perlu diperhatikan pada proses ini adalah mengelola stakeholder. 2 alat penting yang dapat digunakan untuk memahami kebutuhan stakeholders adalah matriks manajemen harapan dan catatan isu. Matriks manajemen harapan membuat informasi, daftar ekspektasi pemangku kepentingan, prioritas, serta deadline dalam mencapai ekspektasi. Sedangkan catatan isu memuat informasi daftar isu yang terjadi selama proyek berjalan, prioritas, target penyelesaian, penanggung jawab, serta status isu. Catatan isu akan terus diperbaharui pada setiap rapat terjadwal. Ini ada Project Communication Management Overview, Plan Communication Management, Manage Communication, dan Control Communication. Dalam pelaksanaan 3 proses utama manajemen komunikasi di atas, terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan komunikasi yang baik. Di antaranya adalah pengelolaan konflik yang efektif, pengembangan keterampilan komunikasi yang lebih baik, pelaksanaan rapat yang efektif, penggunaan media komunikasi yang efektif, serta penggunaan template atau format untuk komunikasi proyek. Dalam proses penanganan konflik, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. 1. Confrontation or problem solving, yakni langsung menyelesaikan konflik dengan menggunakan pendekatan pemecahan akar masalah. 2. Compromise, yakni menggunakan pendekatan give and take. 3. Smoothing, yakni menekankan perbedaan dan menekankan kesepakatan. 4. Forcing, yakni pendekatan win-loss. 5. Withdrawal, yakni menarik dari ketidaksetujuan atau perbedaan aktual atau potensial. Proses pengelolaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Proses kelola komunikasi mengidentifikasi semua aspek komunikasi yang efektif, termasuk pilihan teknologi, metode, dan teknik yang tepat. Selain itu, harus memungkinkan fleksibilitas dalam komunikasi kegiatan, memungkinkan penyesuaian dalam metode dan teknik untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan pemangku kepentingan dan proyek. Input, tools, teknik, dan output dari proses ini digambarkan pada gambar berikut yang menggambarkan aliran data dari proses manage communication. Manage communication ada input, tools, and teknik, dan output. Berikut masukan dalam proses kelola komunikasi. 1. Project management plan. Rencana pengelolaan sumber daya, resource management plan,
Rencana pengelolaan sumber daya menggambarkan komunikasi yang diperlukan untuk manajemen tim atau sumber daya fisik. Rencana pengelolaan komunikasi, Communication Management Plan. Rencana manajemen komunikasi menggambarkan bagaimana komunikasi proyek dalam direncanakan, terstruktur, dipantau, dan dikendalikan. Rencana pelibatan pemangku kepentingan (Stakeholder Engagement Plan). Rencana keterlibatan pemangku kepentingan menjelaskan bagaimana pemangku kepentingan akan dilibatkan melalui strategi komunikasi yang tepat. 2. Project dokumen. Dokumen proyek yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk proses ini yaitu change log. Log merupakan perubahan digunakan untuk mengkomunikasikan perubahan dan menyetujui, ditangguhkan, dan menolak permintaan perubahan kepada pemangku kepentingan yang terkena dampak. 2. Isu log. Informasi tentang masalah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang terkena dampak. Lesson learned register. Pelajaran yang dipetik sebelumnya dalam proyek berkaitan dengan mengelola komunikasi dapat diterapkan ke fase selanjutnya dalam proyek untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi dan proses komunikasi. 4. Laporan kualitas. Informasi dalam laporan kualitas mencakup masalah kualitas proyek dan perbaikan produk dan perbaikan proses. Informasi ini diteruskan kepada mereka yang dapat mengambil tindakan korektif untuk mencapai harapan kualitas proyek. 5. Laporan risiko. Laporan risiko menyajikan informasi tentang sumber proyek secara keseluruhan risiko, bersama dengan ringkasan informasi tentang risiko proyek individu yang teridentifikasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada pemilik risiko dan pemangku kepentingan lain yang terkena dampak. Daftar pemangku kepentingan. Daftar pemangku kepentingan. Daftar pemangku kepentingan mengidentifikasi individu, kelompok, atau organisasi yang membutuhkan berbagai jenis informasi. 3. Work Performance Report. Laporan kinerja kerja diedarkan ke pemangku kepentingan proyek melalui proses ini seperti yang didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi. Contoh laporan kinerja yang termasuk status laporan dan laporan kemajuan. Laporan kinerja kerja dapat berisi grafik dan informasi nilai yang diperoleh, garis trend dan perakiraan, grafik burn down, cadangan, histogram cacat, informasi kinerja kontrak, dan ringkasan risiko. Mereka dapat disajikan sebagai dashboard, heat report, grafik stoplight, atau representasi lain yang berguna untuk membuat kesadaran dan menghasilkan keputusan dan tindakan. 4. Enterprise Environmental Factor. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses ini yaitu budaya organisasi, iklim politik dan kerangka tata kelola, kebijakan administrasi kepegawaian, ambang batas risiko pemangku kepentingan, membangun saluran alat dan sistem komunikasi, tren dan praktik atau kebiasaan global, regional, dan atau lokal, dan distribusi fasilitas dan sumber daya secara geografis. 5. Organisasional proses aset. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses ini yaitu kebijakan dan prosedur perusahaan untuk media sosial, etika, dan keamanan, kebijakan dan prosedur perusahaan untuk masalah risiko perubahan dan manajemen data, persyaratan komunikasi organisasi, pedoman standar untuk pengembangan, pertukaran, penyimpanan, dan pengambilan informasi, dan informasi sejarah dari proyek-proyek sebelumnya, termasuk repositori pelajaran.
Pengelola komunikasi. Pengelolaan komunikasi. Komunikasi yang buruk di tempat kerja konstruksi dapat berupa skala besar atau skala kecil. Bentuk skala besar antara pihak konstruksi seperti konsultan, klien, dan kontraktor. Di dalam skala besar efeknya kegagalan proyek dapat terjadi, namun antara karyawan dapat menimbulkan banyak dampak terhadap kemajuan pekerjaan, kecelakaan, dan kesalahan selama konstruksi. Dalam manajemen proyek, komunikasi yang buruk telah lama menjadi masalah. Bagian dari masalahnya adalah cara industri diatur atau dikelola. Tim proyek terdiri dari orang-orang berbagai perusahaan. Banyaknya pihak yang membutuhkan koordinasi untuk menyelesaikan proyek adalah tantangan. Untuk melakukannya, industri telah mengandalkan metode komunikasi tradisional, biasanya pada karya dan waktu yang mengakibatkan gaya dan inefisiensi yang lebih tinggi. Ini ada gambar tradisional chaos in the communication and workflow of construction industry. Mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat untuk mengambil proyek dari inisiasi hingga konstruksi seringkali merupakan pengalaman yang menakutkan. Pemilik, arsitek, insinyur, kontraktor umum, subkontraktor, pemasok material, pemerintah, dan badan pengatur. Semuanya secara tradisional dikomunikasikan menggunakan metode seperti fax, pertemuan tatap muka, email, dan lain-lain. Mengingat jumlah organisasi dalam rantai pasukan proyek yang khas, dua masalah biasanya yang muncul terjadi. Sistem ini secara inherent menantang dalam hal komunikasi yang efektif dan beban administrasi membosankan dan mahal. Manajemen yang efektif dari semua informasi yang diperlukan untuk proyek konstruksi, mulai dari tahap konsepsi sampai dengan pembangunan dan pemeliharaan gedung, merupakan kebutuhan pokok bagi keberhasilan proyek. Tahap konstruksi memiliki kemungkinan kelebihan informasi tertinggi, diikuti oleh tahap desain. Sumber utama dari informasi yang berlebihan adalah peserta proyek yang memberikan kontribusi kunci keahlian dalam setiap tahap. Pada tahap desain, kontributor utama adalah arsitek dan konsultan. Dan dalam tahap konstruksi, kontraktor dan subkontraktor, arsitek dan konsultan berkontribusi terhadap informasi yang berlebihan selama fase konstruksi menunjukkan pola yang sama melalui durasi proyek, seperti halnya kontraktor dan subkontraktor. Pentingnya pelacakan informasi yang tepat dan kontrol dokumen adalah yang terpenting dalam fase terakhir dari konstruksi, komisioning, dan penyelesaian akhir. Dan ini ada contoh-contoh pengalaman pekerjaan di lapangan. Oke, dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.